Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Halo, apa kabar semuanya? Ini lagi di pinggir jalan. Oke, ini mau ke satu tempat temu teman lama. Ya, lama nggak ketemu. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ada raiding di Jurang Jero. Ternyata dia punya sesuatu yang spesial. Spesialnya katanya sih ini sepeda yang belum banyak yang punya, baru 2 kayaknya. Dan ya sangat tertarik buat review sepeda ini sama siapa. Kita lihat nanti wujudnya seperti apa. Check this out. Teman-teman, nih udah nyampe di rumah teman saya. Well, yuk ikuti terus. Bun. Halo guys, oke ini udah di tempatnya. Halo. Santan Tambun nih. Gimana? Kok bisa beli sepeda ini, Bi? Nggak tahu ya. Namanya juga laki-laki ya. Kadang-kadang gampang kilapnya kalau cuman masalah roda 2 gitu. Ya. Tapi kok milih ini kan masih secara postur ya. Nah, wetenge semono ya. Waktu itu kan pas di Jakarta. Ada orang dari Manado itu udah pas browsing-browsing malam-malam nggak bisa tidur. Biasa toh. Wah, saya delok terus-terusan mau beli motor apa? Bener-bener gila. Terus ini kan yang masukin kan ke Indonesia itu VR. Oh, VR masuk ya? Iya. Loh, VR kan kita ya punya sing kayak gini toh. Atau ini memang? Ini. Oh, emang Suron ini. Itu aslinya. Orangnya Suron. Chattingan sama orang Manado. Kan Bareng punya beli. pertama itu orang sana. Yang punya pertama. Wah mas, itu pas ada satu lagi itu. Oh, tapi temennya nggak nyobain pas di sini. Tapi cuma chattingan tok terus Chattingan, beli. chattingan. Oh. Berarti dia ya punya ini satu. Itu doi video nih, aku lihat sih kayak apa. Oke guys, ini kemarin kita ketemu di Jurang Jero ya. Jurang Jero. Jurang Nah, Jero. waktu itu kalian aku tuh habis dimasukin rotari. Kan beladul loh. Gajian. Pas tak balik meneh. Nah pas cari-cari browsing kan kemarin namanya orang adventure kan pasti jatuh. Iya benar. Iya toh? Nek wis jatuh kan arep tangi kan males banget. Kuwi nek abot. Berarti solusinya ini tadi nih mau. Kunci utama itu keringanan tubuh. Keringanan tubuh. Udah badannya nggak ringan, motornya berat. Wah. Makanya tuh akhirnya beli ini Menteng di Gorono. Wah, terus ngece-ngece koncone. Berarti udah pernah ke trek nih? Trek. Udah. Oh. Merapi udah. Udah berapa lama ini pakai berarti? Ini udah sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Wih, suwe ternyata guys. Tapi ya untung kemarin ketemu di Jurang Jero terus saya ditawari buat nge-review dan nyobain ini. Ya, seru ini. Nah, fisiknya memang sepeda, detail-detail kayak handlebar, terus forknya, terus brake setnya juga masih sepeda, cuma looknya hampir kayak motor tapi juga nggak sebesar motor ya. Iya. Tapi deh, aku sing nganggo mesti dikira sepeda. Lah wae semono. Oke. Sip. Setiap ada obstacle yang orang lain nggak bisa lalu itu aku pasti bisa pakai ini. Pasti bisa malah. Bapak kita tuntun gampang. Kena lihat dong, kesek. Well, oke, besok ini saya rencana mau nyoba di Jurang Jero juga guys. Sebelumnya coba naik sepeda, kayak jumping pakai sepeda dulu, habis itu nyobain pakai. Sejauh itu belum ada yang berani jumping pakai ini kecuali Mas Gopal. Mas Gopal. Iya. Oh. Kentengan tuh soalnya. Bocah del kentengan. Ya nek sama motor ini beratnya tadi aku browsing 50 kilo ya. Nah, itu setengahnya motor KTM 250 350 itu. Yang mana pakai 300 ya? 250 ya? 250 itu beratnya sekitar ya hampir 100 setengahnya ini. Ya, cukup menarik, nanti kita coba dan review tipis-tipis. Oke, Mas Erik, tak bawa dulu. Moga-moga. Terima kasih. Nanti tak balikin kapan-kapan. Ya. Transfer ya. Mah diracuni ganti kita.
Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Yo, apa kabar semuanya? Oke, untuk kondisi pandemik seperti ini memang menyita waktu kita untuk tidak bisa beraktivitas di luar secara bebas. Tapi ini ya udah beberapa track ada yang bisa kita coba. Ya kita juga pakai protokol-protokol, harus pakai masker, harus jaga jarak dengan teman-teman yang lain. Jadi ya semoga aman dan tetap stay health and keep fight you. Oke, untuk kali ini saya ada satu spesial dan sangat-sangat menarik ini guys. Apa itu? Cek dulu highlight berikut. Ciu. Oke teman-teman, itu tadi udah lihat detail dari highlight sepeda ini. Untuk sebelumnya saya mau cerita dikit ya. Sepeda ini sebenarnya punya dari Mas Erik Endang Sukamti, dan ya kemarin saya sempat riding di trek Jurang Jero dan ketemu dia, terus ya ngobrol, aku punya sepeda elektrik yang bisa kamu coba. Wah serius Mas, oke. Nah, saya tertarik untuk mencoba dan walah, ini dia sepedanya dan alhamdulillah bisa membawanya sampai sini dan kita review dikit-dikit. Untuk secara fisik memang sepeda ini secara spek di web, beberapa web mengatakan dia adalah sepeda elektrik, tapi setelah saya lihat secara fisik sangat berbeda dengan apa yang saya bayangkan. Yang membuat berbeda yaitu kita lihat nggak ada pedal, jadi kemungkinan ini tetap motor ya. Terus yang kedua yang sangat berbeda, ini masih pakai gas, jadi gas elektrik buat motoriknya di situ, jadi ngulir gas, nggak model pedal. Mungkin kalau kita lihat sepeda elektrik e-bike pada umumnya kan dia tetap pakai pedal karena ada axis yang membantu biar lebih ringan untuk kita nanjak ataupun melibas obstacle-obstacle yang ada. Kita lihat dulu spek detailnya. Oke, untuk spek handlebar ini udah saya sesuaikan dengan handlebar rental Fatbar, dan ini 31,8 untuk ukurannya. Nah, tadinya sih dia agak flat gitu, jadi terus saya butuh race yang agak tinggi karena untuk di trek Jurang Jero ini lumayan banyak jumping-jumping, jadi harus agak butuh kontrol yang agak high gitu guys. Terus untuk berikutnya ini juga hand grip, saya pakai yang punya sepeda. Untuk remnya dia juga udah brake setnya udah pakai sistem hidrolis. Kayak ini pakai punya sepeda, nggak tahu Tekro atau Shimano non series. Untuk braking hardnya cukup bagus ini juga untuk pengeremannya. Terus untuk suspensi dia ada beberapa foto di internet yang depannya ini pakai kayak double crownnya punya si sepeda ya, pakai punya sepeda downhill terutama. Ada pakai boxer, ada yang pakai Dorado dan sebagainya. Nah untuk yang di sini dia pakai upside down, tapi ini dari merek fastas.com, jadi depan belakang. Sepertinya ini dulu saya pernah lihat spek suspensi untuk merek ATV itu juga saya pernah lihat ini. Ini cukup menarik ini. Untuk bannya hampir kayak sepeda, jadi depan belakang sama. Kalau sepeda 27 ini 19 in, jadi depan belakang sama. Mungkin kalau untuk motor kan dibikin molet ya, depan 21, belakang 18 atau 19. Untuk motocross biasanya 19 in sih. Oke, untuk rangka ini terbuat dari aluminium dan subframe-nya juga sama. Dan yang menarik ini memang ini elektrik, tapi ya tergantung teman-teman lah mau ini sebagai sepeda atau motor elektrik. Dan di sini untuk powernya berada di area tengah sini guys. Nah ini ada baterai, jadi dia tenaganya full pakai baterai. Pengecasannya kurang lebih sekitar 2 jam, bisa udah 100%. Terus bisa dipakai jarak sekitar 60 kilo mungkin ya. Cukup lumayan kalau kita buat muter-muter di area sekitar trek Jurang Jero. Di sini ada adjustment footstep, jadi ini ada yang mau ke depan ataupun tengah atau belakang. Nah tadinya sih di tengah, ini saya rubah di ke belakang karena biar lebih leluasa untuk kontrol head and handlingnya. Dan dia juga nggak pakai transmisi, jadi langsung matic dia modelnya, jadi nggak ada kayak manual gitu. Dan sempat tadi saya coba di track, nah ini ada videonya, teman-teman bisa lihat. Oke, di sini saya agak kesusahan untuk ngambil gap-gap jam di area Jurang Jero. Nah, posisinya itu setiap kita open gas sampai up gitu, terus kita close, dia langsung nutup. Jadi kemungkinan bisa front flip kalau kita nggak bisa nahan gasnya. Karena dia matic, jadi nggak bisa loss gitu kayak motor-motor manual biasanya. Terus ini juga udah upside down, linknya juga udah sesuai kayak motocross gitulah. Cuman ini untuk chainnya berada di sebelah kanan guys, kebalikan. Jadi sebelah kiri itu hanya untuk remnya aja. Oke, ini dilengkapi ada dua mode speed. Ini ada mode
EP itu mungkin efisien, ada mode sport. Jadi beberapa kali tadi nyoba mode yang biasa tuh memang tarikannya lebih smooth ya, gitu. Cuma untuk yang mode sport dia lebih agresif. Buat akselerasi dia bisa lebih cepat dan bisa buat jumping kalau yang suka wheelie gitu. Cuman dia nggak bisa kita bikin konstan karena setiap kita tutup dia akan turun, dan untuk buka lagi agak ada lag-nya. Jadi kurangannya di situ sih ya. Ada juga lampu LED depan dan belakang. Kalau kita hidupkan, lampu semua pasti hidup. Dan di sini juga ada indikator powernya, indikator masih berapa persen untuk isi dari baterai ini, dayanya masih berapa, bisa dipantau dengan monitor di sini. Terus ini ada juga panel buat chargingnya di sini ya guys. Ada colokannya di sini atau bisa dibuka langsung. Oke, menggunakan kunci ini. Ya, ini bisa kita buka langsung, ini soketnya kita copotin semua. Oke, ya ini baterainya bisa dilepas kalau mau dicas di dalam ruangan gitu atau di dalam rumah. Oke, ini sumber powernya dari sini guys. Jadi kita cas dulu, baru kita masukkan lagi, atau kalau lagi di trek mungkin bisa kita bawa chargingnya buat mungkin di warung ataupun di mana. Cukup praktis sih, nggak ribet buat chargingnya. Oke, kita pasang lagi. Oke, cukup praktis. Dan di sini ada colokan buat ngecas handphone mungkin ya. Jadi ini berat keseluruhan sekitar 50 kilo. Beratnya cukup ringan daripada motor build up pada umumnya ya, KTM ataupun Husqvarna yang cc-nya 300 or else. Nah, ini lebih ringan, cuman powernya memang beda dengan mereka. Ini lebih kecil tapi nggak kalah responsif. Kita bisa lihat ini ada speedonya di sini juga. Untuk speednya tadi saya sempat nyoba untuk kenceng itu berada di maksimal sekitar 41 km per jam, dan itu cukup sih kalau untuk kita muter-muter di area-area off-roadan seperti ini ya. Di bagian bawah ini adalah motoriknya, jadi dia power mesinnya di sini. Oke teman-teman, ini adalah brand dari Suron. Spesifikasi standarnya ini belum ada ini. Ini adalah part tambahan untuk menambah responsif dari tenaga ataupun dari apa ya, akselerasinya biar lebih mantap. Jadi harus pakai ini tambahannya. Untuk standar sih mungkin agak sedikit kurang cepet, tapi ini tadi enak banget. Dan ini nggak ada perawatan, nggak ada pakai oli, nggak ada pakai karbu dan sebagainya, jadi sangat clean dan less perawatan. Sangat future sekali ini guys. Oke teman-teman, kita langsung ke trek aja. Cobain dulu ini sepeda elektriknya. Oke, terima kasih juga buat Mas Erik Sukamti buat pinjaman sepedanya ini. Semoga kalau mau dijual juga cepet laku. Well, oke, let's go. Nah, ini silent speed. Jadi nggak ada suaranya, no sound. Woo.
oke juga. Top. Masih lali gitu. Beberapa detailnya tadi udah saya jelaskan semua. Sekarang kita coba koreksi untuk kekurangannya. Oke, untuk kekurangannya dia kurang agresif. Jadi antara kita close throttle dan open lagi itu agak ada jarak, dan itu di track itu keribetan. Jadi kita harus cepat-cepat buka, dan ternyata begitu kita buka itu udah speednya udah maksimal. Tapi overall asik, suspensinya semua bekerja dengan maksimal, tapi juga terlalu soft kalau untuk saya. Jadi dia hard landingnya dia tetap terlalu dalam, full stroke gitu. Jadi kayak kurang ada damper yang nahan biar dia nggak full stroke gitu. Jadi itu kekurangannya. Dan untuk kekurangannya lagi, biasa kalau untuk di motor trail itu ada chain guard di bawah sini. Jadi biar nggak terlalu berisik dan nggak rawan apalagi untuk moving pivotnya ini kurang ada chain guardnya dan nggak ada dudukannya. Jadi memang agak rawan lepas ini. Mungkin di situ kekurangannya. Oke, untuk harga, ini kata Mas Erik, dia beli dulu sekitar 60 jutaan. Harga terbaru itu nggak tahu kenapa malah lebih mahal, jadi sekitar 94 juta. Dan itu mungkin ya bisa jadi pertimbangan ya, harga segitu mau beli electric bike atau motor elektrik ini, atau beli sepeda konvensional, sepeda enduro, downhill, ataupun apapun lah. Oke, untuk mendapatkannya bisa teman-teman cari di web. Kemarin sempat lihat sih di Tokopedia ada juga, harganya yaitu 94 juta. Nah, kemungkinan ini mungkin dijual sama Mas Erik, kayaknya dijual sih kemarin. Kalau mau bisa hubungi dia langsung. Oke, untuk setiap pembelian satu unit sepeda elektrik ini dapat juga chargernya. Jadi khusus, ini dia chargernya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu untuk ngecasnya khusus, jadi pakai panel listrik yang di sini, colokin langsung ya sekitar 2 jaman tadi ya. Well, gimana teman-teman? Setelah saya jelaskan panjang kali lebar tentang sepeda elektrik ini, apakah ini sepeda? Apakah ini motor? Gimana? Tertarik nggak buat beli sepeda elektrik ini? Masih bingung sih sepeda elektrik atau motor elektrik? Teman-teman yang bisa menilai. Oke, sekian dulu review tentang sepeda elektrik ini. Silahkan komen di kolom komentar kalau ada apa yang mau ditanyakan. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain dari Fight TV. Shoo.